Kami mengerti dalam pujian penyembahan kami kepada Tuhan ada hadirat Tuhan. Biarlah kami terus boleh menjadi pemuji-pemuji nama Tuhan. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah nama Yesus. Sehingga dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi melangkah, kami tahu ada hadirat Tuhan. Tatkala kami membangun mezbah, tatkala kami memanggil nama Tuhan, kami tahu kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Tuhan pakai hidup kami untuk kami boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Karena kami percaya dalam penyembahan kami kepada Tuhan ada hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan membawa kelepasan dalam hidup kami. Hadirat Tuhan membawa kelegaan dalam hidup kami. Hadirat Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar dan pengharapan. Itu sebabnya kami perlu hadirat Tuhan. Kami perlu kuasa Tuhan. Kami perlu lawatan Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami bersyukur. Seminggu sudah berlalu kami lewati bersama dengan Tuhan. Sungguh kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan yang Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan kami, orang percaya. Sebab kami percaya kepercayaan kami kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tuhanlah yang menuntun langkah hidup kami. Tuhanlah yang membimbing kami ke dalam jalan-jalan Tuhan yang benar. Dan kalau hari ini kami menginjakkan kaki kami di hari yang baru, dalam minggu yang baru, kami percaya sampai hari ini penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Kami tidak dibiarkan berjalan seorang diri. Kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat menopang kami, menyertai setiap langkah kami. Betul, hari-hari ini kami masih menghadapi badai. Betul, hari-hari ini kami masih harus menghadapi pergumulan demi pergumulan. Betul, hari-hari ini kami masih menghadapi orang-orang yang mungkin memiliki hati yang jahat, memiliki kerinduan untuk menghancurkan hidup kami. Tapi kami mengerti, kalau minggu lalu Tuhan menyertai kami, maka minggu ini pun Tuhan tetap menyertai kami. Dan sampai selama-lamanya, Yesus kami tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah ya Tuhan yang membela perkara-perkara setiap kami anak-anak-Mu. Pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami, ajar kami. Kami percaya setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, kami dibaharui. Sebab firman-Mu ya Tuhan adalah terang, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang membersihkan kelakuan kami, membersihkan karakter kami, membersihkan hati kami. Sehingga apa yang tidak berkenan kepada Tuhan di hati kami terus dibaharui. Sehingga semakin hari kami menjadi semakin baru dan pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami. Tolong kami untuk kami mengerti. Bukan hanya kami mengerti, tapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Umat-Mu di rumah-Mu mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang tuntun, Tuhan yang arahkan setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung. Mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing pagi hari. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita masih ada dalam peristiwa atau kisah daripada Yusuf dan saudara-saudaranya di dalam Kejadian pasal yang ke-42 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-38. Ya, Kejadian 42 ayat 29 sampai dengan ayat 38. Saudara dikasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana Yusuf sudah menjadi orang dahsyat yang dipakai Tuhan di Mesir untuk memberkati bangsa-bangsa. Karena pada saat itu kelaparan ada di seluruh dunia, saudara dikasih dalam Tuhan, termasuk di Kanaan. Sehingga akhirnya Yakub bersama dengan saudara-saudaranya, Yakub bersama dengan anak-anaknya atau saudara-saudaranya Yusuf yang lain juga memerlukan gandum. Dan akhirnya mereka pergi ke Mesir, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk
membeli gandum, saudara dikasih gandum. Bertemulah mereka dengan Yusuf, sehingga akhirnya Yusuf melihat mereka. Yusuf menangis, Yusuf sedih, tapi ada kerinduan untuk Yusuf bertemu dengan Yakub dan adik kandungnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya salah satu dari abang-abangnya ini, yakni Simeon, harus ditahan di sana untuk mereka kembali kepada Yakub dan adiknya untuk memberitahukan hal seperti itu. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam kisah selanjutnya, Kejadian 42 ayat 29 sampai dengan 38 ya. Ketika mereka adalah saudara-saudaranya Yusuf yang memang disuruh pulang, dikasih gandum, uangnya dikembalikan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, uangnya dikembalikan. Makanya mereka bingung juga, kenapa nih uangnya udah ada lagi dikembalikan kepada mereka. Mereka hidup dalam ketakutan karena mereka takut kehilangan saudaranya yang ditahan di Mesir, saudara dikasih dalam Tuhan. Padahal ini adalah salah satu trik Yusuf untuk akhirnya membawa Yakub ke Mesir ya, saudara kan. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, saudara-saudara Yusuf ini di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialami oleh mereka. Katanya, orang ini, maksudnya si Yusuf, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kami berkata kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami. Seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri, maksudnya Yusuf, hal ini aku akan tahu, dari hal ini aku akan tahu apakah kamu orang jujur. Dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang kepadaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Ayat 34. Lalu pergilah lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu ya. Kerinduan Yusuf melihat adiknya bersama dengan papanya Yakub untuk datang ke Mesir, sudah dikasih dalam Tuhan. Maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai, tetapi orang jujur, dan aku akan mengembalikan saudaramu ini kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampak ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dikembalikan lagi, saudara. Dan ketika mereka beserta ayah mereka, yakni Yakub, melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Ini yang kemarin saya sharing kepada saudara, bahwa orang kalau hidupnya dalam dosa, hidupnya penuh dengan ketakutan. Karena saudara-saudaranya Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf merasa ketakutan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa bersalah. Apakah ini karena dosa kita telah menghilangkan, telah membunuh saudara kita, si Yusuf maksudnya, sehingga akhirnya penuh dengan ketakutan hidup mereka gitu ya. Ayat 36. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Jadi Yusuf ketika melihat bahwa Simeon gak ikut, saudara dikasih dalam Tuhan, kaget juga nih. Waduh, kenapa kurang satu orang? Kenapa kurang satu orang? 10 berangkat, pulang 9. Yakub takut sekali. Ayat 36 perhatikan ya saudara ya. Dan Yakub ayah mereka berkata kepada mereka, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan sekarang Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Jadi Yusuf kan minta Benyamin dan Yakub untuk bawa ke Mesir, karena memang kerinduan Yusuf untuk melihat papa dan adiknya. Tapi Yakub udah kehilangan kepercayaan kepada anak-anaknya ini. Kenapa? Karena yang pertama, Yusuf hilang di padang, sudah dikasih dalam Tuhan, tidak diketahui kemana gitu kan oleh Yakub. Terus yang kedua, tiba-tiba Simeon juga pulang-pulang udah gak ada lagi. Terus sekarang tiba-tiba diminta lagi Benyamin untuk bawa lagi. Akhirnya Yakub bilang apa? Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Ayat 37. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, anak pertama nih saudara, anak sulung ya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh. Jika ia, maksudnya si Simeon, tidak kubawa pulang kepadamu. Serahkan dia ke dalam tanganku, maksudnya si Benyamin, maka dia akan kubawa pulang kembali kepadamu. Tetapi jawabnya Yakub, anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Kenapa? Karena Yakub udah kehilangan kepercayaan. Ngapain gue kasih Benyamin lagi? Nanti Benyamin gak pulang lagi.
Udah Simeon nggak pulang, sekarang Benyamin nanti diminta. Makanya Yakub dengan kekeh, Yakub dengan kepastian bilang, aku tidak akan membiarkan anakku ke sana pergi bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati, si Yusuf maksudnya, dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yakub kehilangan kepercayaan terhadap anak-anaknya. Dalam hidup kita bisa saja kehilangan kepercayaan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kepada pimpinan kita, kepada anak buah kita, kepada suami kita, kepada istri kita. Ada orang-orang yang bisa mengecewakan kita, sehingga akhirnya kita bisa kehilangan kepercayaan. Nah, hari ini yang mau saya sampaikan buat setiap kita. Dalam hidup kita nggak boleh percaya kepada manusia. Itu yang mesti benar. Siapapun dia. Jangan meletakkan kepercayaanmu kepada manusia, tapi letakkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kita katakan, terkutuklah orang yang menaruh pengharapan kepada manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapapun kita, siapapun orang yang kita hari-hari ini percaya, engkau mungkin bisa percaya, tapi jangan menggantungkan hidupmu kepada mereka. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh mengandalkan manusia. Mungkin dia pimpinanmu, mungkin dia orang tuamu, mungkin dia suamimu, mungkin dia istrimu, siapapun, selama dia masih manusia, kau tidak boleh mengandalkan dia. Engkau mungkin bisa percaya, tapi jangan sampai engkau mengandalkan seseorang. Harus kita andalkan Tuhan. Amin. Apapun keadaan hidup kita, yang kita andalkan adalah Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tempat perteduhan kita, Tuhanlah pembela kita, Tuhanlah yang mengatur hari depan kita. Manusia boleh merekarkan yang jahat dalam hidup kita, tapi kalau Tuhan udah buka pintu, buka jalan buat hidup kita, tidak ada yang bisa menutup. Karena itu andalkannya Tuhan. Jangan andalkan orang yang engkau kenal. Oh, saya punya kenalan nih, saya punya kerabat, dia duduk di pemerintahan, dia adalah orang kuat. Siapapun dia, selama dia masih menyandang sebutan manusia, maka dia memiliki kesempatan untuk mengecewakan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Keadaan bisa mengecewakan kita, manusia bisa mengecewakan kita, tapi ada satu kabar baik. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Yesus. Amin. Saya bangga punya Yesus. Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Kalaupun sampai saat ini ada doa-doa yang belum kita dengar, belum dijawab oleh Tuhan, bukan berarti nggak didengar. Tuhan mendengar tapi belum dijawab, is okay. Kalaupun belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan berikan kekuatan buat kita. Kalaupun Tuhan belum jawab doa kita, Tuhan berikan pengharapan bagi kita. Itu pun jawaban. Sehingga akhir dalam kita menantikan Tuhan, kita melihat kekuatan untuk kita melihat pertolongan Tuhan. Itu Tuhan nyatakan atas hidup kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, bicara kepercayaan, ada dua hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah sampai keadaan apapun dalam hidup kita, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan. Itu udah fatal. Itu sangat fatal. Ketika kita mulai kehilangan kepercayaan, kalau kita tidak lagi percaya kepada Tuhan, kita mau percaya kepada siapa? Hah? Iya kan? Kalau kita udah gak percaya lagi kepada Tuhan, kita mau percaya kepada siapa? Tuhan aja yang maha kuasa tidak kita percaya. Siapa yang mau kita percaya? Manusia. Manusia hari ini bisa berkata A, besok bisa berkata B. Sikap manusia hari ini bisa A, besok bisa B. Karena itu bicara tentang kepercayaan. Yang pertama, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi. Sekalipun doa saya belum dijawab pendeta, iya. Sekalipun sampai hari ini doamu belum dijawab, bukan berarti Tuhan gak bisa dipercaya. No. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Kita lihat kehidupan Daud, saudara dikasih dalam Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6. Ketika Daud gak tahu lagi harus buat apa,
Orang-orang rakyat yang bersama-sama dengan dia hendak menyiksa mereka, hendak menyiksa dia, hendak melempari dia dengan batu. Keadaan dari luar maupun keadaan dari dalam, Daud penuh tekanan. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, Alkitab bilang begini, dan keadaan Daud sangat terjepit. Lihat ya, maksudnya terjepit gimana? Dari depan, dari luar Daud diserang. Istri-istrinya diambil, anak-anaknya diambil, anak-anak buah istrinya, anak buahnya diambil, istrinya, anak-anak, wah, semuanya diselesaikan oleh musuh. Tapi dari sisi dalam, dari rakyatnya yang dia pimpin, juga kecewa sama Daud. Dan Alkitab katakan akan melempari dia dengan batu. Terjepit keadaan Daud. Tapi apa yang Daud lakukan? Karena rakyat hendak melempari dia dengan batu, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, haleluya, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi keadaan apapun jangan sampai membuat kepercayaan kita goyah. Hari-hari ini betul hari-hari yang tidak mudah. Hari-hari ini menjadi hari-hari yang jahat, Alkitab bilang, saudara. Tapi bukan berarti kepercayaan kita harus luntur. Justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Justru kita semakin harus mengharapkan dan mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena kepada siapa lagi kita menaruh hidup kita? Seluruh dunia ini bisa bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah tergoncangkan atas hidup kita. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dunia penuh dengan perubahan, tapi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Pastikan engkau tetap percaya kepada Tuhan apapun keadaan. Engkau melihat anakmu belum berubah, engkau melihat penyakitmu belum disembuhkan, engkau melihat suamimu belum dipulihkan, engkau melihat istrimu belum berubah, engkau melihat keadaan bukannya bertambah baik tapi bertambah buruk. Jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sekalipun keadaan kita terjepit, kita belajar dari Daud. Kalau sampai ada keadaan yang membuat kita terjepit, terhimpit, tidak tahu lagi harus buat apa, ini saatnya kita kuatkan kepercayaan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus kuatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus kuatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, kita pelajari tentang kepercayaan ada dua hal. Yang pertama, jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 30 ayat 6 tentang kehidupan Daud. Ketika ada dalam satu keadaan yang dia tidak bisa buat apa-apa, itulah saatnya untuk dia menguatkan kepercayaan dia. Dan yang kedua, bicara tentang kepercayaan, maka kita ini adalah orang-orang kepercayaan. Karena itu jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Yang pertama, kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, bicara tentang kepercayaan, berarti kita harus menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Karena itu yang menjadi kebenaran firman Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, kepada kita, kepada saudara dan saya. Ketika kita diselamatkan, kita menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menyebarkan kabar baik. Engkau dipercayakan Tuhan, engkau punya visi dari Tuhan. Bukan hanya untuk memperkaya hidup kita, tapi ada visi dari Tuhan untuk membesarkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Bukan membesarkan kerajaan kita. Makanya di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan ayat 2, Alkitab bilang begini, saudara. 1 Korintus 4 ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Sama-sama bilang sama saya hamba Kristus. Sama-sama bilang sama saya hamba Allah. Amin. Yang kepada kita dipercayakan rahasia Allah.
Dan ayat 2 perhatikan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa ternyata mereka dapat dipercayai. Alkitab mengajarkan kepada kita ada dipercayakan rahasia kerajaan sorga, dan kepada kita dipercayakan untuk kita memegang rahasia ini, membagikan rahasia ini agar banyak orang mengetahui rahasia kerajaan sorga, yakni keselamatan yang dianugerahkan kepada kita melalui kematian Kristus. Kepada kita dipercayakan. Maka sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus bilang kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, yang kita kenal sebagai amanat agung. Dan bukan hanya kepada murid-murid pada saat itu, tapi kepada setiap kita yang percaya. Kita diberikan perintah, kita diberikan mandat, dan itu dipercayakan kepada saudara dan saya. Karena itu tugas kita adalah jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Suami-suami, jadi suami-suami yang bisa dipercaya. Istri-istri, jadi istri-istri yang bisa dipercaya. Orang-orang muda, jadi orang-orang muda yang bisa dipercaya. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan bisa jadi orang yang bisa dipercaya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, apapun pekerjaan kita yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Amin. Sama-sama kita buat langkah profetik ini, saudaraku. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang bisa dipercaya. Amin. Yes. 2 hal ini saya bagikan buat setiap kita pagi hari. Bicara tentang kepercayaan. Yang pertama, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Berarti kita harus menguatkan kepercayaan kita lebih lagi kepada Tuhan. Pasang kuda-kuda untuk tidak tergoncangkan oleh badai hidup, untuk tidak terbawa arus dunia. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Caranya gimana? Renungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengajarkan orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, ia diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu. Ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah itu tetap kokoh. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Bagaimana seseorang bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Firman. Renungkan firman. Renungkan firman. Itu yang menjadi dasar hidup kita. Sehingga ketika ada masalah kita tahu, saya mesti buat apa. Ada orang ngomongin kita, ada orang hianati kita, ada orang fitnah kita, kita tahu apa tindakan kita. Karena firman menguasai hidup. Bukan keegoan, bukan kedagingan yang menguasai hidup. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah terang. Kita adalah contoh. Orang melihat kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang melihat kita. Jangan jadi batu sandungan buat mereka, tapi jadi berkat buat mereka. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya berada, kita boleh hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dan melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan itu yang menopang kehidupan kami. Hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami harus tetap menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami tahu hari-hari yang kami jalani bukanlah hari-hari yang mudah. Kami tahu hidup yang kami harus lewati, hidup yang harus kami jalani bukanlah hidup yang gampang. Ada badai, ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan yang hari-hari ini mungkin kami sedang hadapi. Tapi kami mau menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sumber kekuatan kami, Tuhan sumber pengharapan kami. Tuhan, hanya Engkaulah Allah satu-satunya yang bisa kami percaya. Manusia bisa berubah, manusia bisa mengecewakan. Allah tidak akan pernah berubah, kasihnya dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan.
Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami harus menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, untuk tetap terus mendengarkan firman-Mu, dengan cara untuk tetap terus merenungkan firman-Mu. Karena firman memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Firman memberikan kami hikmat untuk kami memutuskan melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan hari ini kami juga belajar untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Baik kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, maupun kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Kemampuan, kesanggupan kami berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa, ya Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami, agar kami tetap terus menjadi orang-orang yang juga bisa dipercaya oleh Tuhan. Bisa dipercaya untuk membawa kabar baik, bisa dipercaya untuk mengelola segala sesuatu yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, pagi hari ini apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat. Hamba berdoa sehingga firman termaterai. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya kami membawa setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kami kepadamu, ya Bapa. Tuhan berkati setiap umat-Mu, satu persatu di rumah mereka masing-masing. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang memberikan damai sejahtera bagi mereka. Tangan Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan bagi mereka, untuk mereka tetap terus menguatkan kepercayaan mereka dalam mereka menghadapi apapun. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga, hamba berdoa buat setiap keluarga. Biarlah ada suasana surga di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga mereka, Allah. Mereka yang memiliki kerinduan untuk selalu memulai hari bersama dengan Tuhan. Tergenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tergenapi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus atas hidup kami. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami memulai sepanjang minggu ini dengan mengandalkan kepada Tuhan, karena kami tahu pertolongan kami berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pembela, Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menyertai setiap langkah kami. Tuhanlah yang menjadi pembuka jalan dalam kehidupan kami. Sehingga tugas kami adalah tetap terus menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada hari-hari ini rumah tangga yang sedang tergoncang, ada suami-suami yang sedang meninggalkan istrinya, ada istri-istri yang sedang meninggalkan suaminya, dan ada dari antara mereka pasangan mereka terus berdoa memohon keberkatan Tuhan atas mereka. Hari ini kami satukan hati kami doa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah yang memulihkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Kami percaya apa yang diberkati Allah tetap diberkati untuk selama-lamanya, sehingga rumah tangga mereka dipulihkan, suami mereka kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan, istri mereka kembali kepada pasangan yang sah di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, pemulihan rumah tangga terjadi, kuasa Allah terjadi dan dinyatakan dalam rumah tangga anak Tuhan. Hamba juga berdoa memberkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, Tuhan tolong, sehingga apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Jadikan mereka anak-anak yang bisa dipercaya di tempat mereka bekerja, di tempat mereka berusaha, di tempat mereka berbisnis, sehingga mereka dipercayakan kepada Tuhan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Hamba juga berdoa buat mereka yang hari-hari ini secara khusus mencari pekerjaan. Tuhan tolong, kalau ada di antara mereka yang mencari pekerjaan, ataupun mereka yang berdoa buat anak-anak mereka, buat suami mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus, Allah yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup, Allah yang mempercayakan kepada mereka pekerjaan-pekerjaan di lapangan pekerjaan yang baik di dalam nama Yesus. Biarlah kami tetap terus menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan, karena kami tahu berkat-Mu ada atas kami. Hamba juga berdoa pada hari ini buat yang sakit. Kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Kami percaya di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Segala sakit penyakit kelemahan tubuh sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tugas kami adalah menguatkan kepercayaan. Bagian kami adalah melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapa, kami percaya umat-Mu pagi hari ini yang mengalami kelemahan tubuh sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami imani dalam nama Yesus, setiap mereka yang sakit pagi hari ini mendengarkan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus.
Bahkan ada orang-orang yang berdoa buat saudaranya, keluarganya yang mengalami kelemahan tubuh. Kami satukan hati kami di dalam nama Yesus. Tuhan, lihat setiap iman anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima mujizat, kami terima kuasa. Pada akhirnya hari ini kami juga berdoa, menyerahkan setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan hari-hari ini untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka, yang selama ini mereka nanti-nantikan. Bapa, hari ini hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Terbuka kandungan mereka, diberkatilah mereka, rumah tangga mereka dengan anak-anak yang takut akan Tuhan, keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan setiap umat-Mu yang hari-hari sedang mengalami pergumulan yang hampir-hampir membuat mereka menyerah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang memberikan keteguhan hati, Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang memberikan pengharapan atas setiap mereka, sehingga mereka tidak tergoncangkan oleh apapun juga, sebab mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya pagi hari ini kami bersatu hati, kami berdoa, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari memiliki kerinduan untuk adanya pemulihan antara mereka dengan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka rindukan adanya rekonsiliasi. Tuhan, Kau lihat isi hati mereka. Mereka memiliki kerinduan untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Dan tergenapi firman Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuhnya di dalam nama Yesus, sehingga mereka menjadi pembawa-pembawa damai. Terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan antara hubungan anak dengan orang tua, suami dengan istri, adik dengan kakak, mertua dengan menantu, di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus, sebab Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyatukan mereka kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan kota kami, kota di mana kami tinggal. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan, tolong kota kami, ada keamanan, ada kedamaian, ada ketentraman. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kota di mana kami tinggal aman, kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari niat orang jahat, dijauhkan daripada segala bencana alam di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan Yesus sempurna atas kota kami. Bahkan kami berdoa, kami aman di tempat kami, kota kami, untuk kami beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan tolong kami. Oh Tuhan Yesus, tolong, sehingga setiap kota-kota di mana kami tinggal aman buat anak-anak Tuhan. Kalau ada di antara setiap kami yang terus berdoa buat keamanan kota kami Tuhan, untuk kenyamanan kami beribadah kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara di dalam nama Yesus. Kami tahu pembela kami hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu ada atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dijaga, Indonesia disertai Tuhan. Ada keamanan, ada ketenteraman, ada kedamaian atas bangsa kami. Kami taburkan benih, kami lepaskan berkat atas bangsa Indonesia. Diberkati Indonesia, diberkati hasil-hasil buminya, diberkati perekonomiannya di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen-parlemen yang ada. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI beserta jajaran mereka masing-masing. Kami berdoa buat pemerintahan yang ada di daerah. Kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota di bangsa kami dalam nama Yesus. Biar Tuhan kasih-Mu, belas kasihan-Mu ada atas setiap pemimpin-pemimpin kami ini, sehingga setiap mereka ya Tuhan hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup dituntun, diarahkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan rencana untuk pemilu, pesta demokrasi bangsa kami ya Tuhan di tahun 2024 rencananya. Tuhan tolong, biarlah apa yang Tuhan pandang baik, biarlah itu yang terjadi. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang berasal daripada Tuhan itu jauh lebih baik dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati KPU yang ada Tuhan, memberkati
sehingga semua boleh berjalan dalam campur tangan Tuhan. Setiap niat rancangan orang jahat, setiap roh pemecah belah, roh adu domba atas bangsa kami yang dimainkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas Indonesia. Indonesia dijaga, Indonesia diberkati, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada akhirnya buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Bapa, kami rindukan setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, baik belum mengenal Yesus maupun mereka yang sudah mengenal Yesus namun pergi meninggalkan Tuhan. Kami doa di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan menjamah dan mengetuk hati mereka. Tuhan tuntun, Tuhan terangi setiap langkah hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan dan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas hidup kami di sepanjang hari ini. Kami berjalan dalam kuasa dan mujizat Tuhan setiap hari. Bahkan kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ingat, jadilah orang-orang yang selalu kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, jadilah orang-orang yang bisa dipercaya dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.